Shalom, perkenalkan nama saya Sally Endro Putramarbun, saya dari Prodebak 2021. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendalaman salah satu kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hagai. Kitab Hagai adalah kitab yang tergolong ke dalam kitab-kitab Nabi kecil. Hagai salah satu orang Yahudi yang ikut kembali dari pembuangan bersama Sesbazar. Dan ia juga salah satu Nabi yang terakhir, yang dimana pada saat itu bangsa Israel sangat jauh dari ketaatan kepada Tuhan. Kitab Hagai juga mengajak bangsa Yehuda memperhatikan kembali permasalahan dan pergumulan bangsa Yahudi ketika Raja Nebukadnezar telah menghancurkan Bait Allah. Adapun arti dari kitab Hagai. Nama Hagai berarti meriah. Kitab Hagai adalah Nabi Ibrani yang bernubuat sekitar tahun 500 sebelum Masehi mengenai dibangunnya kembali Bait Allah. Hagai adalah salah satu orang Yahudi yang ikut kembali dari pembuangan bersama Sesbazar. Ia adalah penggagas sekaligus motivator dalam pembuangan kembali Bait di Yerusalem. Ada dugaan bahwa dia pernah melihat Bait Allah di Yerusalem sebelum dihancurkan oleh Babel. Kitab Hagai juga termasuk salah satu kitab terpendek dalam Perjanjian Lama, sedikit lebih panjang dari kitab Obadjah. Latar belakang dari nubuat Hagai adalah pemerintahan Darius I, Raja Persia dari tahun 521 sampai 486 sebelum Masehi. Quraisy sudah memperteguh landasan kekuasaan dengan cara mengalahkan orang Media pada tahun 549 sebelum Masehi dan disambut di Babilonia sebagai Raja Persia pada tahun 539. Tahun 538 sebelum Masehi, Raja Quraisy mengizinkan orang-orang Yahudi yang telah ditawan di Babel selama 70 tahun pulang ke Yerusalem. Mereka mulai membangun kembali Yerusalem serta bait sucinya yang telah dihancurkan tahun 587 sebelum Masehi. Fondasi bait suci pun langsung diletakkan. Namun sekelompok orang sekitarnya menentang pembangunan tersebut dan merecoki pembangunannya, sebab mereka tidak ingin penduduk Yehuda menjadi bangsa yang kuat kembali. 15 tahun kemudian, sejak ada kemajuan dalam pembangunan bait suci. Tempat dan waktu penulisan kitab Hagai. Penulis dari kitab ini adalah Hagai sendiri. Nama Hagai disebut 2 kali dalam kitab Esra dan 9 kali dalam kitab Hagai sendiri. Dia disebut sebagai nabi dan utusan Tuhan. Dia mungkin menjadi salah seorang dari sebagian kecil orang Yahudi yang telah kembali untuk tinggal di Yerusalem. Dapat mengingat bait suci Salomo sebelum dibinasakan oleh pasukan Nebukadnezar pada tahun 886 sebelum Masehi. Jikalau demikian, maka usia ketika menulis kitab ini adalah sekitar 770 sampai 80 tahun. Tanggal penulisan kitab ini jelas, yaitu pada tahun kedua pada saat pemerintahan Raja Darius dari Persia, yaitu tahun 520 sebelum Masehi. Struktur dari kitab Hagai ini. Kitab Hagai hanya terdiri dari 2 pasal. Nubuatnya 4 kali dilengkapi dengan keterangan waktu, tanggal 29 Agustus sampai dengan 18 Desember 520 sebelum Masehi. Yang pertama, membangun kembali Bait Allah. Kepada Yerubabel, pengganti Sesbazar dan Yosua, isinya agar menyelesaikan pembangunan Bait di Yerusalem. Pembangunan sehubungan dengan pendapat berkat dari Tuhan. Yang kedua, tantangan pembangunan. Kepada bupati, imam, dan bangsa. Ada kesan pembangunan terhenti karena masalah dana, sosial, bentuk bangunan, soal pelaksanaan. Atas semua masalah ini, Nabi berkata, Tuhan akan memenuhi semua biaya pembangunan Bait ini. Yang ketiga, panggilan kepada kekudusan dengan berkat. Pada tanggal 18 Desember tahun 520 sebelum Masehi, dampak mencemarkan dari dosa dan berkat ketaatan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu janji nubuat. Tanggal 18 Desember 520 sebelum Masehi, kekalahan bangsa-bangsa di masa depan dan pentingnya Zerubabel
dalam nubuat. Maksud dari penulisan kitab Hagai ini, kitab ini mencatat supaya Hagai tidak kenal lelah mendorong penduduk Yehuda membangun kembali bait suci di Yerusalem. Hagai mengatakan bahwa umat mengalami masa-masa sulit sebab umat berhenti mengejar pembangunan bait suci. Jika mereka mulai bekerja lagi dan membangun kembali bait suci, Allah sekali lagi akan memenuhi baitnya dengan kemuliaan dan memberikan umat dengan damai sejahtera. Hagai juga menubuatkan bahwa Zerubabel, gubernur Yehuda, akan berkuasa dalam kerajaan yang dipulihkan. Janji-janji ini sungguh bermakna, terutama bagi orang Yahudi yang sudah melewati masa pembuangan di Babel dan kini berada di bawah kekuasaan Persia. Adapun tema-tema teologi dalam kitab Hagai adalah yang pertama. Kitab ini menjelaskan pentingnya pembangunan bait Allah bagi umat Tuhan. Pembangunan bait umumnya dipahami sebagai tempat untuk memuji dan bersekutu dengan Tuhan. Tetapi dalam kitab Hagai jelas kelihatan sebagai saran di mana Allah memberkati umatnya. Yang kedua, Hagai salah satu nabi terakhir di mana konteksnya bangsa Israel sangat jauh dari ketaatan kepada Tuhan. Dalam konteks kegelapan itu, iman Hagai tetap hidup bersinar. Pengharapan ini menjadi dasar tentang kehadiran Mesias. Bait Allah adalah saran untuk menyambut dan mempersiapkan kelahiran Sang Mesias. Pada masa Yeremia, sekitar tahun 527 sampai dengan 582 sebelum Masehi, bait suci sudah menjadi suatu tempat keramat atas zaman. Rakyat Yehuda mengira bahwa adanya kaitan suci Yahweh dengan Yerusalem dan umat Allah sudah cukup untuk menjamin perlindungan keamanan. Yeremia dengan marah mencela kemarahan yang keliru terhadap pembangunan fisik ini dan membuatkan kehancuran bait suci pada akhirnya. Dan yang terakhir adalah, kemudian hari Yeskiel melihat awan kemuliaan Allah meninggalkan bait suci yang menunjukkan ketidaksenangan Allah terhadap rakyat Yehuda karena penyembahan berhala dan berbagai kekejian besar yang mereka lakukan di peralatan bait suci. Sekitar tahun 591 sebelum Masehi, ucapan-ucapan hukuman yang disampaikan oleh Yeremia digenapi pada tahun 587 sebelum Masehi ketika Raja Nebukadnezar ditentang Babilonia menjajah bait suci di Yerusalem. Adapun refleksi teologis yang terdapat dalam Hagai 2 ayat 10. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian melebihi kemegahannya semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di sini kita dapat menekankan betapa pentingnya pembangunan bait suci kepada umat Kristen yang pada umumnya kitab Hagai ini dipahami sebagai tempat untuk memuji dan bersekutu dengan Allah, yang dimana kitab Hagai ini jelas mengatakan Allah akan memberkati seluruh umatnya. Jadi kesimpulan dari kitab Hagai yang telah saya paparkan adalah bahwa kitab Hagai adalah kitab yang terpendek kedua dalam Perjanjian Lama. Hanya terdiri dari 2 pasal dan 38 ayat. Hagai adalah nabi yang diutus Allah kepada orang Yahudi sesudah mereka kembali ke Yehuda dari pembuangan di Babel, dan memperingatkan umat sikap apatis mereka telah menimbulkan masa-masa sulit yang tidak akan berakhir, sampai mereka mulai bekerja kembali. Nubuat Hagai menggerakkan umat untuk bertindak. Tuhan menyuruh Hagai membesarkan hati umat dengan memberitahukan kepada mereka bagaimana bait suci yang baru itu akan memiliki kemuliaan yang khusus dari Tuhan, akan memberkati penduduk Yehuda karena ketaatan mereka, dan Zerubabel, seorang keturunan Daud, akan menerima atas nama Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.